Kita ketemu dengan praktikum PWPL pertemuan ketiga. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bagus Sahadat, saya mahasiswa angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga di pertemuan ketiga ini tentang geometer. Nah, kita langsung ke definisinya aja. Menurut dari sumber geometer.apache.org, the Apache Geometer application is open source. 100% for Java application designed to load, test functional behavior, and measure performance. It was originally designed for testing web application but has since expanded to other test function. Jadi Geometer atau biasa dikenal sebagai Apache Geometer adalah aplikasi open source berbasis Java yang dapat dipergunakan untuk perform test bagi seorang QA engineer. Geometer bisa digunakan untuk melakukan web atau stress testing, web application, activity application, dan database server. Tes ini dirancang untuk menganalisis dan mengukur kinerja dan memuat perilaku fungsional aplikasi web dan berbagai layanan. Geometer biasanya digunakan untuk menguji aplikasi web atau aplikasi FTP, tapi saat ini Geometer dapat diterapkan dalam pengujian fungsional, koneksi database JDBC, layanan web, koneksi TCP generik, dan proses asli OS. Dan dapat melakukan berbagai aktivitas pengujian seperti perform test, load test, stress test, regression test, dan functional testing, ataupun pada aplikasi programming interface seperti API, SOAP, ataupun test. Geometer awalnya ditulis dan dikembangkan oleh Stefano Maggiosi dari Apache Software Foundation. Awalnya Geometer dibuat untuk menguji kinerja Apache Geser. Saat ini dikenal sebagai proyek Apache Tomcat. Namun Apache mendesain ulang Geometer untuk meningkatkan GUI untuk menambahkan lebih banyak fitur dan kemampuan pengujian fungsional. Geometer bisa dijalankan dengan dua cara, dengan GUI atau non-GUI atau komponen. Untuk beginner lebih baik saya sarankan menggunakan cara yang pertama. Ya, jadi biar terlihat ya kemudahannya, mudah dan tanpa melakukan scripting tertentu, ya seperti yang saya tadi sebutkan. Nah, di sini ada protokol yang digunakan untuk penggunaan Geometer. Jadi di sini ada layanan web atau SOAP, XML, RPQ, web HTTP, situs HTTP, web 1.0, web 2.0, Ajak, Flake, dan Flake OS, IMF, database melalui driver JDBC, directory, LDAP, layanan koordinasi pesan melalui JMS, layanan POP3, IMAP, dan SMTP. Jadi bisa kalian di sini bisa kalian eksplorasi saja ya protokol-protokol yang ada di sini. Nah, di sini bagian kedua ini kita membahas tentang fitur-fitur yang ada di Geometer. Jadi fitur-fitur yang ada di Geometer ini pertama ada open source application. Geometer adalah aplikasi open source yang memfasilitasi pengguna atau pengembang untuk menggunakan kode sumber untuk pengembangan aplikasi lain. User-friendly GUI. Geometer hadir dengan GUI yang sederhana dan interaktif. Support various testing approach. Geometer mendukung berbagai pendekatan pengujian seperti load testing, distribusi testing, dan functional testing, atau yang lain-lainnya. Platform independen. Lalu juga ada support various server types, support multi protokol, simulasi. Nah, di sini ada framework juga ya. Jadi framework ini fokusnya kerangka kerja multi-threading yang memungkinkan pengambilan sampel serentak dan simultan dari berbagai fungsi oleh banyak atau grup aktivitas terpisah. Lalu ada juga remote distributed testing, test result visualization. Nah, di sini ada alur kerja di Geometer ya. Jadi di sini tuh ada
workflow-nya. Ideal jadi Gmeter tuh kayak gimana? Saya bakal zoom dulu. Nah, di sini ada user ya, user pengguna. Pengguna ini nantinya akan request kesesuaian servernya ya. Jadi server yang dipakai di Gmeter kalian ya. Jadi si user akan request langsung ke servernya. Dari server ini barulah server yang sudah kalian request itu akan mengelola testing yang kalian inginkan ya. Setelah server menyetujuinya, lalu server akan merespon lalu setelah server merespon ini dikelola oleh Gmeter-nya. Gmeter menyimpan respon dari server yang tadi. Nah, setelah menyimpan, lalu Gmeter ini memeriksa data untuk dites dan dimanipulasi apakah apa yang dibutuhkan dari testingnya, lalu informasi apa yang dibutuhkan. Nah, lalu setelah itu akan dikembalikan lagi ke server ya. Untuk selanjutnya di end proses ya oleh servernya, lalu akan kalian dapatkan report dari pengelolaan server tersebut ya. Jadi bisa dilihat bahwa di sini tuh server di sini tuh bekerja sebagai pengelola testingnya ya. Oke, kita di bagian ketiga, di mana bagian ketiga ini kita membahas tentang instalasi Gmeter. Nah, pertama yang pasti kita download dulu JDK-nya. Jika kalian belum memiliki JDK-nya, di-download di Oracle ini. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, lalu ke developer. Lalu ke menu developer. Software download, resource software download. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Developer downloadnya ada database, ada middleware dan yang lain-lain. Ya, kita pilih Java JDK. Nah, di sini langsung ke JDK download. JDK yang terakhir tuh JDK SE yang 16 ya. Nah, di sini tinggal dipilih mau yang sesuai dengan operasi sistem yang ada di laptop kalian. Yang ada macOS, ada Linux. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya ngambilnya Windows X68 install. Oke, centang. Ya, tunggu. Oke, sudah berhasil kita install. Lalu kita buka saja. Nah. Oke, setujui. Nanti saya sudah terinstall ya. Kayak kita reinstall aja ya. Kita coba lagi untuk menginstal ulang lagi. Ya.
Nah, seperti biasa ya, instalasi nggak jauh beda seperti install di software yang lain atau game. Nah, di sini tempat penyimpanannya ya seperti biasa, penyimpanan filenya mau di mana. Tinggal tunggu saja. Oke, sudah berhasil terinstall ya. Setelah terinstall, kita buka CMD ya, command prompt atau command line yang ada di laptop kalian. Silakan. Lalu ketik Java version, strip version. Nah, ini sudah terinstall ya, JDK yang SP16 yang tadi saya sudah download di Oracle. Nah, lalu kita close saja. Nah, paket-paket JMeter bisa di-download langsung di JMeter apache.org. Kita buka Apache. Nah, di sini kita sudah ke Apache. Di sini tinggal kita ke download release. Nah, di sini kita disuruh ke binaries ya. Di instalasi, tinggal extract, pilih binaries ya, betul binaries. Nah, di sini dibedakan ya. Ada yang file dan ada yang description. Oke, di sini ada yang ini file ya, ini file description, dan pilih yang zip ya. Pilihnya yang zip. Sudah selesai diinstalnya, kita langsung running saja ya. Nah, ini di sini filenya sudah saya ekstrak juga. Oke. Lalu setelah itu untuk menjalankannya kita masuk ke folder bin, lalu jmeter.path. Ini kita sudah di Apache jmeternya. Kita ke bin, lalu cari kita yang filenya tuh bat atau jmeter. Nah, batch file, window batch file. Kayak ditunggu. Nah, aplikasi JMeternya sudah terrunning ya. Aplikasi JMeternya sudah terrunning. Oke, di bagian keempat ini ada simulasi penggunaan JMeternya atau load testing. Nanti kita akan bahas mungkin di praktikum. Silahkan untuk mencoba ya setelah penginstalan
Apache-nya selesai, silakan untuk dicoba penggunaan plugins-nya. Ya, baik, segitu saja mungkin pembahasan dari saya. Ini ada kutipan dari Farhan Andriansah, ketika kita miskin dan belum sukses, orang akan melihat kita seperti sampah. Ketika kita kaya dan sudah sukses, orang akan melihat sampah ini sangat berharga. Jadi intinya kita tetap harus berusaha, ya, meskipun di dalam kesulitan seperti apapun kita harus terus mencoba dan mencoba, terus mencoba. Ya, karena yang namanya kesuksesan kita tidak tahu kapan akan datang. Makanya kita harus terus mencoba. Oke, segitu saja pembahasan materi dari saya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya untuk melihat video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.